Maka ketika partai misalnya menyuruh saya untuk mengkhianati rakyat, hari itu juga, detik itu juga saya akan mundur. Saya selalu inline, satu frekuensi dengan Bang Zulfan. Apa? Katakan kebenaran, kendati itu pahit. Iya. Sama seperti Bang Zulfan, katakan kebenaran meskipun dipecat dari partai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulfan. Salam sejahtera buat kita semua. Ini, kalau saya manggil dia Aiman Tambucie. Karena kita yang pertama kali, saya ya waktu itu program Aiman yang pertama kali bicara soal presiden tambah 1 periode lagi. Tambucie. Tambucio. 2020 tuh belum rame-rame. Iya, Eksklusif ngundangnya Bang Zulfan. Iya. Dan Bang Zulfan pada waktu itu punya jawabannya. Luar biasa. Saya angkat, Bang Zulfan bocorin. Waduh, menarik ya. Jadi Aiman saya kenal ini sejak saya menjadi anggota DPR RI dulu waktu saya masih PDIP. Betul, 2003 kalau Tahun saya. 2003. Iya. Ya, sering kita ngobrol-ngobrol ya. Betul. Cari-cari informasi. Cari informasi, kita undang juga ke studio tuh masih Kebun Jeruk, saya masih dari RCTI. Iya, iya. Dialog ya. Ya. Luar biasa tuh. Banyak. Pernah juga diundang sama Aiman saya bersama dengan Pak calon wapres kita ini Pak Mahfud. Itu udah lebih 20 tahun lalu mungkin ya, saya lupa. Iya. Tapi yang penting Bang, dulu waktu saya ngundang Abang yang soal Tambocie itu, Pak Jokowi tambah 1 periode, 2020 itu, Abang masih luar biasa di Partai Nasdem. Wah, Tapi sekarang jadi orang bebas. iya dong. Kalau saya wartawan, ya bagaimanapun saya masih wartawan dong Bang, ya Iya, kan? iya, iya. Sampai kapanpun jiwa saya wartawan. Saya mau tanya ke Abang nih, walaupun podcastnya podcast Bang Zulfan, Ya, enakan jadi politisi apa bebas kayak sekarang Bang? politisinya kan tetap, tapi non partai. Oke, jadi politisi nggak ada partai. Nggak ada Gimana tuh partai, bayangin? nggak apa-apa. Pengamat. Politisi freelance. Kayak jurnalis aja Bang, ada freelance. Lah, kita berpolitik kan tidak harus lewat partai. Bahkan kadang-kadang suara di luar partai itu lebih banyak didengar orang. Tapi yang kayak gini yang bahaya nih, free rider bisa kemana-mana tergantung siapa yang bayar, ya nggak? Enggak. Sampai saat ini aja tidak ada yang bisa bayar unpacking Indonesia. Wih. walaupun- Ntar lagi ada Bang, sini Bang. Oh, itu iklan bebas. Oh, iklan bebas. Maksudnya Tapi bayar apa kalau nih? terima suap-suap politik kita enggak. Masa sih gede loh Bang? Enggak, jangan. Endorse ini, endorse itu. Karena Ini kan- mumpung nih, tolong dong diangkat karena potensial jadi cawapres misalnya. Loh iya, begini. Yang penting kita ada kerjanya. Ya kan? Tapi kalau sesuatu yang membuat kita ini tidak objektif, ya janganlah. Oh, jadi dipilah. Misalnya begini. Orang ini memang pantas jadi capres atau cawapres. Iya. Orang ini pantas menjadi menteri. Orang ini memang pantas secara kualitas, kredibel untuk menjadi kepala daerah. Apa salahnya? Tapi jangan orang yang nggak pantas dong. Kalau itu saya tanya langsung deh. Gibran, Erick Thohir, sama Muhaimin Iskandar. Mana yang pantas, mana yang nggak pantas? Nah ini kan kita lihat presidennya siapa. Kalau Muhaimin sama Anies, kalau bicara dari segi mazhab politik nggak pantas kan gitu. Oke, Kan nggak beda. ketemu tuh. Nggak ketemu. Nggak ketemu, iya. Tetapi kan ini kalau bicara syahwat politik ya ketemu. Kan politik harus ada syahwat, tapi syahwatnya untuk kemanfaatan. Kan syahwat iya. nggak selalu negatif, Iya, Bang. betul. Kalau disalurkan yang benar, nggak ada masalah Apalagi dong. pakai syariatnya kan. Iya. Karena orang mikir syahwat politik negatif. Enggak, kalau seandainya kita nggak ada syahwat, kita nggak ada keinginan untuk membangun negara. Lemes. Pengangguran aja di rumah, misalnya segala macam nggak mau ngapa-ngapain. Bener nggak? Ya tapi kalau syahwat sama ambisi kan beda. Kalau syahwat ini kan cenderungnya banyak orang melihatnya secara negatif. Kalau ambisi kan masih ada ambisius. Ambisi boleh dong, tapi tidak ambisius kan. Kalau saya lihatnya syahwat itu bisa jadi pahala Bang, asal disalurkan ke tempat yang benar, kan begitu? betul, betul. Sama seperti politik. Ya, artinya kan boleh
boleh punya istri lebih dari satu asal memang melalui cara yang benar. Dan adil. Adil, cara Oke. hukumnya jalan kan Iya. gitu. Jadi semua bisa kita diselesaikan secara hukum. Nah, oleh Termasuk karena itu, politik kan? pada politik. Tapi Jadi kalau politik nggak boleh lebih dari satu partai, Bang. Nggak ada dalilnya tuh. artinya kan resmi satu partai. Iya. Tapi dia bisa juga kan Dan dua kaki. bermain-main dengan partai lain. Oke, selingkuh dong. Ada juga yang seperti itu kan. Siapa tuh, Bang? Hah? Jangan. Kalau kita angkat sekarang sensitif. Kan eksklusif nih, Bang. Hah? Unpacking Indonesia, Zulfan Lindan bersama Aiman Wicaksono, eksklusif. Ya, persoalannya kalau kita menyebut nama orang, ini bahaya. Inisial deh. Iya, jangan. Iya kan? Jadi saya wawancara deh. Tapi Bang Zulfan tuh guru saya. Wartawan, iya. Jadi politisi, iya. Dan sekarang niatnya untuk Indonesia, iya. Dan satu, Bang, saya selalu inline, satu frekuensi dengan Bang Zulfan. Apa? Katakan kebenaran, kendati itu pahit. Iya. Sama seperti Bang Zulfan. Katakan kebenaran, meskipun dipecat dari partai. Ya nggak, Bang? Persoalannya kan cara memecatnya salah. Oh gitu, Dip. Akhirnya timbul perlawanan kan. Oke. Makanya kita dalam masalah apapun, komunikasi itu penting. Ya kan? Keputusan apa yang kita mau ambil kita komunikasikan, kita bicarakan. Ya. Jadi sehingga semuanya memahami latar belakangnya ini apa. Gitu. Nah, kita sendiri yang dipersoalkan nggak ngerti latar belakangnya apalagi orang lain. Oke, tapi benar kok apa yang Abang sampaikan tuh benar. Dan saya yakin orang, bukan hanya satu hal ya, Abang dulu sempat sampaikan kan, ini kan yang menjadi pangkal masalahnya, Anies Baswedan antitesa dari Pak Jokowi. Ya. Itu banyak orang yang mengamini, ya, karena Ya. memang selalu mencari jalan yang berbeda kan begitu. Ya. Orang akan berpikiran seperti itu. Banyak pernyataan-pernyataan Abang dimanapun ya, entah di media dan lain sebagainya, yang orang, iya benar ini memang ini yang kerja. Tapi ini yang sekarang kan terjadi. persoalannya kan begini. Waktu itu saya sebut Anies itu antitesis. Tapi sekarang dia sudah menjadi tesis. Sudah menjadi tesis. Ya, karena dia sendiri harus diantitesis. Karena udah nggak jelas apa yang mau dirubah. Nah, apalagi pasangannya kan koalisi Pak Jokowi. Oke. Nah, ini kan artinya Nasdem kan belum keluar dari koalisi. Ya, baru sikap politiknya yang berbeda. Iya. Kemudian PKB juga belum keluar dari koalisi. Iya. Menteri masih ada juga. Masih ada. Ini berarti kalau kita bicara tiga calon presiden ini koalisi Jokowi. Betul. Iya kan? Tapi satu cawapres belum ada sampai hari ini nih, kita nggak tahu. Ya itu kan mereka kan Dan pasti orangnya Pak Jokowi. udah pasti. Dan itu diulur-ulur aja. Kan masih bisa tanggal 24. Bahkan tanggal 25. 25 sebelum jam 12 masih bisa kan? Iya, Udah betul. 12 malam kan? Iya. Nah, jadi ngapain buru-buru? Jadi kalau penerawangan Abang, bukan penerawangan dukun ya, penerawangan berdasarkan intuisi politik dan lain sebagainya. Gibran atau Erick Thohir, Bang? Sampai saat ini saya kira yang paling kuat itu Gibran masih. Masih Mas Gibran. Masih Gibran ya. Jadi kita tunggu Pak Jokowi pulang nanti. Tapi saya udah tanya, katanya nggak tergantung Pak Jokowi kok. Cuma itu nggak tergantung Pak Jokowi. Itu katanya. Ya, Tapi faktanya? makanya kalau bicara politik kan lain lagi. Iya kan? Katanya tidak, faktanya iya. Artinya kan pantas nggak pantas lah. Masa tidak sowan, tidak minta izin kan pasti ngomong. Itu pastilah. Ya kan? Nah, sejauh mana endorse-nya kepada Gibran, nah nanti kita lihat perkembangannya. Iya. Nah, kalau saya melihat calon kuatnya Prabowo itu masih tetap Gibran. Oke. Banyak pihak nih. Kalau ini pendapat saya. Kok jadi saya narasumber? Abis emang lebih senior lu. Susah saya. Nah, terus gimana? Banyak pihak termasuk saya memprediksi kalau Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, itu bakal terjadi turbulensi politik. Abang setuju nggak tuh? Setuju aja. Kalau calon presidennya nggak ada yang kita kredibel, nggak ada yang kita anggap bisa membangun. Ada, masa nggak ada Indonesia sih, Bang? Ada dong. Kalau saya melihat sekarang ini, kalau kita bicara figur, yang paling pantas jadi presiden itu Pak Mahfud MD.
Oke. Ini kan yang lain di bawah dia semua ini. Usianya atau apanya nih? Bukan usianya, kemampuannya, pemahamannya. Kalau Dan kemampuan kan relatif, Bang. enggak relatif. Kita lihatlah selama ini. Hmm. Kita lihat selama ini kan. Bagaimana dia menangani persoalan-persoalan hukum di negara kita. Persoalan-persoalan konstitusi di negara kita. Persoalan-persoalan politik di negara kita. Yang lain kan nggak berani muncul. Dia selalu di depan kan. Bicara bagaimana mengatasi persoalan korupsi misalnya. Dia paling depan. Jadi menurut saya, karena apa? Dia clear. Dia mau ngomong korupsi, dia clear. Karena dia bukan koruptor. Itu faktanya. Tapi secara hitam di atas putih, ada satu kekurangan Pak Mahfud. Apa? Nggak punya partai. Oh, nggak usah. Itulah artinya. Karena dia tidak punya partai lah, akhirnya dia tidak bisa menjadi presiden. Iya. Kan gitu. Kalau dia punya partai, melejit jadi presiden. Tapi sudahlah. Artinya Pak Mahfud ini, dia mau jadi wakil presiden. Kemudian dia mau menghibahkan, ya istilahnya ya, kemampuannya itu meskipun dia bukan presiden, tapi dia wakil presiden, dia akan bekerja seoptimal mungkin untuk bagaimana dia bisa mengurus, mengatur negara ini dengan baik. Itu yang lain menurut saya, kita tahulah rata-rata kemampuannya siapa sih. Ya kalau setelah Pak Mahfud ya Pak Prabowo ya, Iya. gitu. Bicara pengalaman, kemampuan, ya kemudian Tapi Mas Ganjar kan juga lama, politisi juga lama. 2 periode, lalu kemudian kepala daerah, dari tahun 90-an politisi, kan juga lama. Pak Prabowo juga, saya tidak bilang, Caimin juga. saya tidak bilang Ganjar itu tidak bisa segalanya. Tapi kalau dibandingkan, ini kan kita bicara banding, memperbandingkan kan, gitu antara Pak Mahfud dengan Ganjar, ya kan, walaupun mereka berpasangan misalnya, antara Prabowo dengan Mahfud misalnya. Itu kan kita bisa lihat bagaimana sih track record masing-masing orang ini, gitu loh. Ya meskipun itu relatif karena bisa dilihat dari sisi manapun nilainya bisa beda-beda, Bang. Jadi kalau rapot itu misalnya matematiknya mungkin yang bagusnya si A, tapi sejarah bagusnya B. Ilmu pengetahuan alam bagusnya si C, kan begitu, Bang. Tinggal kayak statistik, mau dilihat dari sisi mana? Mulai dari sisi ini tinggi dikit, iya, makanya survei kadang-kadang suka nggak bisa percaya. Itu kan kalau di sekolah, itu kalau di sekolah. Tapi kalau di politik kan kita bicaranya general, ya kan? Apa yang paling penting kalau di politik sehingga nilainya paling tinggi rata-rata aja? Kemampuan menyampaikan ide, gagasan dan sikap politiknya itu jelas. Jelas. Ya, leadershipnya itu jelas gitu loh. Leadership diukur dari mana tuh? Dari kemampuan dia. Hasilnya? Ya, misalnya kalau Mahfud ini kan, karena dia punya leadership, kemudian dia bisa dipercaya untuk memegang menjabat Menko Polkam. Itu kan nggak gampang. Bukan jenderal. Iya. Ya tak? Tidak pernah menjadi menteri tidak pernah, bukan purnawirawan. Kan gitu. Tetapi dia memimpin Kapolri, Jaksa Agung. Iya. Apalagi? TNI. Banyak sekali institusi yang di bawah dia itu. Nah, ini kalau tidak punya leadership, kacau. Pak Jokowi kan menaruh dia kan faktornya itu gitu loh. Tapi ada satu fakta yang saya dapatin setelah saya ngobrol sebentar sama Bang Zulfan di Unpacking Indonesia. Ternyata seorang Zulfan Lindan itu antitesisnya dari Nasdem dan Pak Surya Paloh. Pokoknya apa yang dipilih Nasdem dan Pak Surya Paloh itu pasti ditentang. Nggak juga sih. Oh, ya? Kalau kita bicara tadi misalnya ya soal Anies berpasangan dengan Caimin, ya kan? Itu kan pasti beda, ya kan? Tetapi ini bisa bersatu, kita kan persoalan Caimin ini kan sudah lama sekali menunggu. Kan politik nggak ada yang hitam putih, Bang. Jadi politik itu kan nggak, ya ideologi apapun akhirnya bersatu juga demi kepentingan kan gitu. Nggak bisa. Artinya basisnya nggak ketemu, gitu. Basisnya ini nggak ketemu. Jadi antara kita ingat dulu ya, sekarang udah tradisional dengan modern gitu. Islam tradisional dengan Islam modern kan gitu ya orang bilang. Walaupun modern ini kan nggak jelas istilah modern ini dari mana kan gitu. NU juga banyak modern sekarang kan. Nah, jadi katakanlah basisnya tradisional dengan pendekatan yang modern ya. Itu karena ini kan dulu orang kaitkannya dengan Muhammadiyah kan. Bicara pendidikan umum dengan pesantren kan gitu. Atau gerakan tarbiyah misalnya. Yang dianggap modern. Ya, jadi sebenarnya
itu memang sejak dulu itu tidak bisa bersatu gitu kan. Tetapi silaturahim bisa. Itu sejak zamannya siapa? Almarhum ini ketua umum PBNU yang gantikan Gus Dur ini Hasyim Muzadi. Iya. Wah, itu kan intens sekali itu. Ya. Melakukan pendekatan terus supaya tidak ada konflik Muhammadiyah dengan NU ya. Walaupun kita juga masih merasa gak nyaman gitu ya. Kok masih ada pelang-pelang Muhammadiyah dicabut-cabutin di Jawa Timur kan masih ada itu. Enggak tahu. Masih Ada di Banyuwangi, Oke. ya. Kemudian ada di beberapa daerah, bahkan di Aceh tuh di Biren katanya kemarin. Masih ada itu. Jadi istilahnya kan begini. NU itu Islam, pilih Islam atau pilih Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah. Nah, itu nggak boleh ada lagi itu. Betul, harus nggak boleh ada lagi itu. Nah, ini masalahnya tadi kita lihat bahwa Caimin dengan Anies ketika mereka menjadi pasangan, persoalan ini kan belum selesai. Pada arus bawahnya, pada tingkat elit udah nggak ada masalah. Jadi Abang memperkirakan ini bakal menjadi ganjalan buat pasangan mereka. Ya, selain itu memang kan kalau kita bicara basisnya Nahdliyin, NU, itu kan saya mengutip apa kata Gus Romi ya. Iya. Nah, dia katakan bahwa hanya sedikit masyarakat NU itu yang akan memilih Caimin. Kalau Mahfud MD maju jadi cawapres. Dan sementara ini terbukti di survei. Di kalangan NU, Nahdliyin, itu tidak menambah suara untuk, sampai hari ini ya, kan masih jauh nih pemilu. Tidak menambah suara untuk pasangan Anies Caimin. Iya. Jadi masuknya Caimin itu tidak banyak mempengaruhi kan? Ternyata sampai hari ini, tapi nggak tahu kan masih 3 bulan lagi, Bang. Biasa kecenderungannya semakin turun tuh nanti. Ini karena faktor Zulfan Lindan dan Nasdem atau gimana? Saya nggak ngerti ya. Jadi saya mau tanya satu ya. Iya. Sebagai, udah kita sebut nih wartawan kawakan ini. Aiman ini wartawan kawakan ya kan? Bukan wartawan. 21 tahun lah jadi wartawan. 21 tahun. Luar biasa. Kalau kawakan tuh EKE tua gitu. Bukan, investigasinya dahsyat sekali. Pasti kita tertarik. Dan orang itu kalau nonton Aiman seperti mulai Sambo ya, kemudian ada kasus-kasus lain kemarin itu, bahkan kemarin mengungkap ada cek 2 triliun yang mengalir ke Nasdem. Kan Aiman juga itu yang bicara kan? Ya. Nah, menarik sekali. Yang katanya bodong. Yang katanya bodong. Tapi apakah benar bodong? Nah, itu pertanyaan besar kan? Ya, jadi menurut Aiman bodong nggak? Kalau PPATK bilang iya, tapi masa sih orang iseng tulis 2 triliun ada namanya? Banknya jelas misalnya gitu ya. Untuk apa? Kalau seandainya bodong berarti logikanya nih, jangan-jangan ada tindak pidana yang lain yang ditujukan ke sana. Ya harus dibongkar karena rasanya kok, ini kita bicara soal persepsi, rasanya kok aneh sekali kalau seandainya memang itu bodong, bener ya? Jadi oh bodong, PPATK bilang bodong. Terus selesai, ya nggak gitu juga dong. Ya, hukum lain lagi. Betul. Udah, hukum akan menyelidiki. Ya. Ya kan? Akan ada penyidikan. Mungkin yang 2 triliun, yang bodong 1, yang 1 nggak bodong kan bisa juga. Ya, jadi gitu. Sangat itu menarik ya. Oleh karena itu, disinilah menjadi masalah. Kalau ini tidak bodong, dan kemudian KPK menemukan memang ada aliran ke Nasdem, batal dong Anies ini jadi capres. Itu undang-undangnya gimana tuh? Tapi kan butuh waktu panjang kalau itu benar ya. Butuh waktu panjang. Nggak yakin dalam sebulan 2 bulan mungkin. Ya bisa dipercepat. Kalau sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan luar biasa. Jadi hukum bisa dipesan, ngeri juga nih. Ya bisa cepat bisa lama kan. Kalau di pengadilan yang nggak sibuk. Iya. Biasa kalau pemilu kan nggak banyak masalah politik, hanya satu ya diselesaikan cepat aja kan. Tapi saya mau sampaikan nih Bang, saya sebut 2 triliun tapi saya belum sebut partai mana waktu itu ya. Tapi sebut 2 triliun, cek itu. Ditemukan di rumah Yassin Limpo ya. Betul, dan itu pertama kali. Yang bilang ada aliran itu kan KPK. Iya, komisioner KPK kan, Betul. Alek Marwata kan. Iya, betul. Tapi tidak disebutkan dari cek 2 triliun itu, tapi ada dugaan aliran dana. Ya. Nah, tapi ini saya mau sampaikan nih, bukan karena saya kemudian hari ini saya caleg terus kemudian
berkata A, B, C. Bukan. Saya sampai kapanpun saya akan menjadi wartawan. Bukan dari kartu persnya ya, tapi dari jiwanya. Jadi saya akan mengatakan kebenaran kendati itu pahit. Meskipun misalnya terkait dengan tubuh sendiri gitu. Ya. Ya, harus dikatakan. Kalau memang itu berbahaya untuk publik, untuk manfaat, untuk banyak mudorotnya, ya harus sampaikan karena hal yang berbahaya. Ya karena hadisnya kan ada itu. Mencegah mudorot lebih utama dari mengambil manfaat. Iya. Kan gitu. Betul. Jadi kalau di depan udah tahu bahaya, harus dicegah Dicegah. daripada mengambil manfaat. Nah, pertanyaannya, kenapa saya melakukan itu? Saya tuh mengibaratkan seperti hewan pengerat yang membuat gigitan-gigitan kecil, tapi konsisten. Ya. Itu yang saya mau lakukan dan itu yang saya mau tanamkan. Dan Dimanapun saya berada, apakah wartawan, apakah politik. Itu sebenarnya ilmu tupai. Ya. Tupai itu kan gitu. Bagaimana dia bisa membolongi buah kelapa? Kan keras. Ya. Mulai dari kulitnya, terus batok kelapanya, tapi dia bisa. Karena konsistensi. Konsisten. Nah itu. Jadi pakailah ilmu tupai. Tupai. Nah, ya kan? Jangan ilmu macan. Main garuk aja. Jadi dimanapun, walaupun kecil, asal konsisten, pasti dia punya manfaat. Iya. Selama digunakan untuk kebaikan. Itu yang kita jaga, Bang. Jadi bagi saya nggak penting kalau tadi kan judulnya itu dari jurnalis ke politisi gitu ya. Bagi saya nggak tahu nih, mungkin saya berbeda. Mungkin saya juga dimarahin sama ketua umum saya atau ketua harian saya, Pak Hari dan Pak TGB misalnya. Bagi saya kemenangan tuh nggak penting, Bang. Mungkin dalam partai politik ya itu yang dicari. Karena kalau tanpa menang bagaimana bisa berkuasa? Kalau nggak berkuasa gimana bisa memberikan pengaruh atau memberikan manfaat? Tapi bagi saya menang itu nggak penting. Karena saya orientasinya pada proses. Proses itulah. Itu pribadi atau partai? Pribadi. Kalau partai nggak mau begitu. Nggak mau, makanya saya bilang tadi berbeda. Tapi bicara soal proses, maka setiap langkah saya, setiap nafas saya, itu yang harus saya konsistensikan untuk mengatakan kebenaran. Ya. Dan berlandaskan pada kebenaran. Itu aja yang saya jaga. Ya jadi kan yang menyebabkan Aiman ini dari dunia pers terjun ke dunia politik menjadi caleg. Kira-kira itu ya dasarnya. Yes, konsistensi untuk mengatakan kebenaran. Hanya itu, walaupun kecil-kecil, seperti hewan pengerat tadi atau tupai tadi misalnya kalau dalam bahasa Abang. Tapi ketika itu konsisten dilakukan, awalnya membuat geli, lama-lama membuat luka bagi kejahatan ya. Dan lama-lama habis. Ya. Lama-lama ibaratnya nih, gigitannya besar, groaknya besar. Dan itu yang harus dilakukan. Suarakan terus, konsistensikan terus, gigit terus, jalani. Itu teori politik evolutif. Evolusi ya. Evolusi, Bukan pelan-pelan. bukan revolusi. Bukan revolusi. Kalau revolusi pertimbangannya lain lagi. Harus ada subjek, ada objek. Oke. Itu lain lagi. Itu punya kekuatan besar. Ini evolusi pelan-pelan. Karena masih sendiri. Ya. Nanti kalau seandainya saya bisa jadi politisi dan mengajak orang-orang untuk sama-sama, maka gigitan satu orang kecil-kecil, ketika itu dilakukan ribuan, ratusan ribu orang, menjadi satu gigitan besar, menjadi revolusi. Tapi manfaatnya untuk kebaikan. Itu. Lalu kalau kita bicara persoalan politik dengan media ini kan sebenarnya sama ya. Kan artinya Harusnya sama. memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak. Ya, di situ ada unsur keadilan dan kebenaran. Ya kan? Nah, bagaimana nih memindahkan ini nih? Ya artinya kan saya wartawan nih. Saya wartawan, kemudian biasa saya menulis, ya kan? Sekarang kalau politisi itu kan pasti ada batasan-batasan. Iya. Walaupun kita tahu di pers juga kalau kita jadi reporter Pasti ada. itu ada batasan dari redaktur kan. Betul. Atau owner misalnya. Kita nggak usah bicara owner yang politisi. Owner yang pengusaha itu pasti punya batasan juga. Iya. Nggak boleh misalnya mengganggu kliennya. Nggak boleh mengganggu grup perusahaannya. Kan itu. Iya. Sama aja. Makanya saya sampaikan, Bang. Sebenarnya sama. Jadi wartawan dengan politisi itu ada irisan yang besar. Selama itu digunakan untuk kebaikan ya. Ini saya garis bawahi, selama digunakan untuk kebaikan. Maslahat. Wartawan dalam pengambilan angle berita itu pasti subjektif. Sama seperti ketika politisi menentukan langkahnya. Tapi kebanyakan wartawan itu mindsetnya kan publik. Untuk kebaikan publik. Sementara politisi mindsetnya untuk kebaikan kelompok. Nah, kalau seandainya politisi
konsisten untuk kebaikan kelompok, maka sama tuh antara politisi dengan wartawan. Tapi apakah itu bisa terjadi? Saya yakin harusnya bisa. Meskipun mungkin restriksi di partai politik akan lebih banyak. Ini saya mengalami sendiri kan, baru pertama kali terjun ke dalam dunia politik. Harusnya sama. Makanya saya sering katakan, walaupun sebenarnya wartawan itu hakikatnya ya politik. wartawan makhluk politik, bahkan dia makhluk sebut politik. aktor politik. Iya. Di dalam ini bukan saya ngatakan, ini adalah disertasi dari Brian McNair di dalam bukunya Introduction of Political Communication. Dia sebut bahwa wartawan itu aktor politik. Kenapa? Dia bisa kok memainkan ketika dia punya kepentingan, nggak harus dari owner atau nggak harus dari pemilik perusahaan. Dia punya teman dekat aja, salah satu orang yang berpengaruh dalam politik. Dan dia kebetulan punya posisi, entah itu misal pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, atau redaktur yang lain misalnya. Atau reporter. Atau bahkan reporter. Iya. Maka pemberitaan yang dia produksi pasti akan menguntungkan orang tersebut. Itu makanya saya katakan, itu membela kelompok. Ketika itu terjadi, maka politisi sama dengan politisi kebanyakan. Tapi ketika dia bicara soal idealisme di jurnalistik, maka dia berpikiran untuk publik. Sama seperti politisi kedikitan, bukan kebanyakan nih, politisi yang sedikit. Yang saya melihat ada banyak orang yang politisi yang punya idealisme, dia bukan bicara soal kepentingan kelompoknya ansih, tapi lebih kepada kepentingan publik. Dan ketika itu terjadi pada politisi, maka irisan dengan wartawan itu akan semakin banyak. Makanya tadi saya bilang, wartawan dan politisi itu punya irisan. Tinggal irisannya kecil atau besar tergantung dari jiwa si individu tersebut. Ya, bahkan kalau politik itu, kalau para politisi itu kan jarang sekali mengeluarkan ide-ide, gagasan ataupun opini-opini dia. Tetapi kan lebih banyak dia reaktif terhadap situasi di luar dia kan gitu. Nah, kalau seorang wartawan itu kan bisa hasil renungan, kontemplasi yang dia tuliskan kan. Itu kan kita artinya soft news-nya ya. Kita tidak bicara hard news-nya. Kalau hard news kan artinya bergantung kepada statement-statement pejabat atau aktor-aktor kan gitu. Betul. Iya kan? Nah, jadi jurnalis itu salah satu kekuatan politik di samping politisi. Nah, politisi ini kan sebenarnya menjadi kekuatan politik kan bukan dirinya, tetapi partai politiknya kan. Kan beda. Gitu. Kalau jurnalis dia bisa berdiri sendiri. Sama dengan politisi non partai, dia bisa berdiri sendiri. Which is Zulfan Lindan. Nah, kita mungkin masuk ke ini ya. Saya itu tidak banyak orang yang tertarik menjadi wartawan, tapi melakukan investigasi yang sangat dalam. Nah, ini Aiman kan salah satu wartawan yang melakukan investigasi. Meskipun investasinya mungkin nggak sedalam majalah atau koran gitu, karena kan di TV terbatas. Tapi saya memilih hal yang spesifik. Ya, spesifik itu karena TV. Itu kan lebih orang melihatnya live gitu kan, beda. Pengaruhnya besar. Nah, ini yang membuat tertarik itu apa? Kan bisa aja jadi wartawan biasa. Kenapa masuknya ke investigasi? Karena bagi saya, wartawan itu dia harus punya hipotesis dalam sebuah kasus misalnya. Contoh misalnya dalam, saya tidak mendahului penyelidikan polisi ini pembunuhan di Subang, yang ibu dan anak. Itu dari awal saya sudah punya intuisi bahwa ada yang janggal dari yang sekarang dijadikan tersangka. Which is itu adalah ayahnya dari si anak tersebut dan suaminya dari si korban. Nah, cuma kan saya tidak mau mendahului polisi, ya. Tapi dalam wawancara, dan saya eksklusif mewawancarai ayahnya yang sekarang jadi tersangka itu pertanyaan saya mengarah pada kalau seandainya Anda bukan pembunuhnya, lalu siapa pembunuhnya? Anda menyesal nggak? Pada itu pertanyaan yang seolah-olah sudah saya arahkan bahwa kalau Anda ini pembunuhnya, gimana kalau Anda dipersepsikan sebagai pembunuhnya? Kata-kata menyesal tadi ya. Salah satunya itu betul. Menyesal nggak kalau Anda dipersepsikan sebagai pembunuh dan lain sebagainya. Intinya bahwa
intuisi itu ada, hipotesis itu ada, Hmm. dan hipotesis itu harus dibuktikan lewat penelusuran. Bahkan saya tuh sering loh Bang, berbeda dengan hasil penyelidikan polisi. Hmm. Contoh misalnya aktivis Walhi yang meninggal di Medan, Sumatera Utara. Saya berbeda dengan penyelidikan polisi kala itu. Iya. Dikatakan oleh polisi pada waktu itu kecelakaan tunggal. Tapi dari hasil penelusuran saya itu kecil untuk dikatakan penelusuran kecelakaan tunggal. Iya. Di antaranya adalah dia pulang tengah malam, lalu kemudian motornya nggak terlalu rusak, dan kemudian juga tidak ada luka yang parah di dalam tubuhnya, dan tidak ada CCTV, dan meninggalnya itu persis di kolong yang orang lain nggak bisa lihat. Jadi kalau diskenariokan dia dibunuh, sangat masuk akal. Termasuk misalnya soal pencurian organ tubuh yang selalu dibantah oleh aparat penegak hukum. Saya menemukan hal lain. Misalnya waktu itu kejadian di Cianjur Selatan. Ya, di Cianjur Selatan. Itu saya melihat bahwa, mohon Sukabumi Selatan. Sukabumi di bagian selatan dekat Pelabuhan Ratu. Itu saya melihat hal yang berbeda. Jadi ada anak yang hilang dan ditemukan nggak jauh dari rumahnya. Itu ada di tengah-tengah pedalaman di dekat Pelabuhan Ratu. Jadi cuma sekitar 100 meter dari rumahnya. Dan dia sempat hilang 1 kali 24 jam. Setelah ditemukan keesokan harinya yang cuma 100 meter, yang sudah dikelilingi beberapa kali pada waktu pencarian dan nggak ada, ditemukan di situ, di salah satu tegalan sawah lah begitu ya. Dan ditemukan irisan-irisan atau potongan-potongan tubuh yang teratur, dan organ-organ penting hilang. Seperti jantung, hati, ginjal ya. itu hilang. Pertanyaannya, kalau dimakan sama binatang buas, ini 100 meter dari permukiman kok, nggak jauh, hanya 100 meter. Dan itu kemudian dikatakan sebagai peristiwa bunuh diri, dan lalu kemudian dimakan oleh binatang buas. Menurut saya janggal. Nah, itu saya berbeda dengan aparat penegak hukum polisi waktu itu ya, di Polres Sukabumi waktu itu. Dan saya sampaikan di program saya. Termasuk juga ketika kasus Sambo. Saya menemukan pada waktu itu kan berbeda tuh antara fakta dengan apa yang disampaikan oleh polisi pada waktu itu ya. Dan sekarang polisinya kan terkena demosi dan lain sebagainya, di sidang etik dan lain sebagainya. Saya kalau kasus korupsi saya follow the money. Ini seperti cek 2 triliun nih harus di follow the money nih. Kalau kasus kriminal saya follow the suspect. Follow the victim, korbannya. Korbannya yang saya follow apa? Hasil otopsi itu yang saya kejar. Dan saya fokus mengejar hasil otopsi. Disitulah saya mendapatkan kejanggalan yang luar biasa. Di antaranya apa? Bagian kepala belakangnya dilem, lalu kemudian ada tembus peluru dari kepala belakang ke hidung dan lain sebagainya. Kalau cuma dikatakan tembakan dari atas ke bawah dan lain sebagainya, nggak akan, arahnya beda. Dan saya wawancara ahli soal itu. Dan untuk mewawancara ahli nggak gampang, nggak ada yang mau diwawancara. Harus diyakinkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi hipotesis itu udah saya dapatkan, nggak mungkin. Walaupun saya bukan ahli, tapi secara logika ini nggak mungkin. Makanya saya tinggal kemudian dari hipotesis itu saya validasi dengan ahli. Nah, konsistensi untuk menemukan hipotesis dan menguji hipotesis itu menjadi penting dalam bentuk investigasi tadi, jurnalisme investigasi. Itu yang saya dapatkan. Awalnya dari logika, lalu kemudian divalidasi oleh ahli, lalu kemudian waktu itu masih di Harian Kompas, TV Kompas ya? Betul, masih di Kompas TV. Termasuk Kompas, juga soal uang banyak. Saya nggak bilang 900-an miliar, enggak ya. Tapi ada uang banyak di rumah Sambo. Itu saya pernah diminta oleh salah satu akun yang mengatasnamakan Ferdy Sambo. Tapi saya yakin mungkin itu punya afiliasi dengan Ferdy Sambo. Kenapa? Karena ada banyak di akun itu foto-foto Ferdy Sambo dengan keluarga dan sebagainya yang belum pernah ada di media sosial manapun. Akun itu meminta saya untuk
mengangkat atau menghapus seluruh postingan saya tentang Verdi Sambo di akun media sosial saya, IG dan TikTok. Dengan alasan itu penyebaran fitnah dan lain sebagainya. Saya bilang, ini produk jurnalistik. Di DM ya. Ini produk jurnalistik. Jadi kalau seandainya keberatan, silakan ke Dewan Pers dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, kalau ada kesalahan, di mana salahnya? Soal uang besar di rumah Sambo, saya nggak bilang bunker ya, tapi uang besar, jumlahnya nggak tahu berapa, tapi yang jelas uang besar. Itu pertama disampaikan oleh informan-informan lah gitu ya. Lalu kemudian saya validasi dengan wawancara pada waktu itu adalah Kompolnas, Komisioner Kompolnas, Pak Albertus Wahyu Rudanto. Sekarang udah profesor, udah guru besar di PT IKA dia. Mengatakan bahwa ada uang banyak di rumah Sambo yang kemudian disita. Dan itu kemudian hilang beritanya setelah saya wawancara. Dan saya sempat mewawancarai, itu bisa dibuka. Ada pernyataan Albertus Wahyu Rudanto di situ. Di luar informan-informan saya. Artinya apa? Saya mendapat hipotesis, logikanya begini, hipotesisnya begini. Ada 3 hipotesis soal uang itu. Yang pertama, di kasus Sambo, yang begitu luar biasanya, dengan isu Judino 303 lah, Kaisar Sambo lah, Satgasus yang menangani proyek-proyek khusus lah, isu ya. Masa hanya kasus kriminalnya saja sih? Nggak ada uangnya yang disita? Itu kan pertanyaan besar. Nggak ada sama sekali, 1 rupiah pun nggak ada. Dan sampai sekarang tidak ada memang. Apakah itu masuk akal? Itu masuk hipotesis pertama. Yang kedua, hipotesis kedua, ada informan-informan mengatakan itu. Lalu saya validasi dengan Komisioner Kompolnas tadi yang mengatakan, iya ada yang disita. Jadi itu barang. Artinya memang patut diduga kuat ada uang di situ. Dan itu bukan fitnah. Dan itu proses jurnalistik yang benar. Bahwa ada informasi, divalidasi, kemudian disampaikan. Jadi ada media putih, ada media abu-abu, ada media kuning. Apa itu? Oh iya kan gitu. Kalau media kuning kan kadang-kadang tidak terlalu penting itu. Jadi dari selama melakukan investigasi ya, kasus yang paling menarik itu kasus apa ya? Sambo. Gitu ya? Itu yang paling panjang, yang paling lama, dan paling menantang. Sampai ya ada intervensi kanan kiri lah. Pastilah, pasti. Pasti betul. Dengan minta tadi supaya dihapuskan. Ya, itu salah satunya. Bahkan kan pembelaannya Sambo di pengadilan itu nggak menyebut nama saya, tapi menyebut data-data dari hasil investigasi saya yang Sambo bilang itu adalah fitnah gitu ya. Ya tapi benar atau tidak, saya meyakini itu benar karena saya sudah melakukan proses investigasi dari sisi jurnalistik dengan prosedur yang benar. Tapi selama melakukan investigasi ada teror-teror nggak ya? Teror, ya bentuk telepon, ancaman segala macam kan biasa itu. Iya pernah ada surat, tapi saya nggak menganggap itu sebagai hal yang Serius. penting sih. Iya, waktu itu KPK Polri jilid kedua ya 2015. Jadi saya ditulis ada surat yang masuk ke saya waktu itu, email kaleng, bahasanya halus bahwa orang yang Mas Aiman wawancara itu nggak benar, bla 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 bla. Tapi ada foto saya pada saat wawancara dia dan pada saat saya wawancara dia itu ada di perbukitan daerah transmigrasi yang orang nggak mungkin lah mau foto itu. Jadi seolah-olah dia mengatakan bahwa I know where you are, wherever you are. Oh, itu ancaman lah. Itu ya boleh dikatakan seperti itulah. Ya tapi begini, kita kan tadi bicara soal investigasi, Ya. kan gitu. Tapi pasti kan ada tujuan utama dari melakukan investigasi itu. Kan tidak sekedar hanya mengungkap. Tapi apa sih di balik itu yang paling penting dari investigasi yang dilakukan? Kegelisahan, Bang. Calling, panggilan. Panggilan kegelisahan. Sama seperti saya yakin Abang ketika
menjadi politisi, orang-orang yang benar ketika menjadi politisi pasti karena panggilan. Ya. Bukan sekedar kekuasaan. Kekuasaan itu akan hilang. Tapi panggilan untuk memberikan manfaat, untuk kebaikan itu abadi. Kenapa? Karena ingat mati. Ya. Hanya satu itu, Bang. Kita nggak selamanya hidup kan? Kalau bicara kekuasaan, hari ini luar biasa mungkin. Tapi 5-10 tahun lagi nggak ada yang tahu. 100 tahun dari sekarang, siapa yang ingat kita? Ya. Mungkin nggak ada. Benar. Jadi yang harus kita ingat itu adalah mati. Hanya itu. Itu yang mencegah kita berbuat kejahatan. Ya. Berbuat kejahatan dan berbuat curang. Ya. Menyurangi orang lain. Dan itu yang saya katakan kenapa saya berani. Menang itu nggak penting, yang penting prosesnya. Itu ada nasihatnya Harun ya. Nabi Harun. Bukan Harun. Luqmanul Hakim. Oke, oh iya. Tahu ya? Surat Luqman. Dia kan Iya. pesan Pada anaknya. Pesan anaknya Nah. bahwa ingatlah selalu kepada kematian. Iya. Ingatlah selalu kebaikan orang lain. Iya. Dan lupakanlah kebaikanmu. Oke. Dasar kan? Luar Kalau biasa, kita kan Insya sekarang ini mengingat kebaikan kita terus, kebaikan orang lain kita Allah. lupa. Mati nggak diingat seolah hidup terus. Hidup terus. Akhirnya melakukan kejahatan terus, lupa terus. Iya. Tiga-tiganya berbalik dari nasihat Luqman. Luqmanul Hakim. Ya, jadi itu kan tadi salah satunya gitu kan. Bagaimana ingat kematian. Iya. Makanya kalau kita ingat kematian itu kita mencegah kita berbuat. Iya, betul. Kan hidup ini cuma sebentar. Ya orang bilang hidup itu cuma sebentar. Kalau tanaman awalnya tumbuh, wah, Iya. keren, bagus, indah, lama-lama juga hancur tanaman. Ya, saya pikir ya itulah modalnya. Karena kalau enggak, ya kita hanya berpikir untuk kepentingan pribadi dunia, tapi kita nggak mikir buat yang lain. Karena saya gini, Bang, saya yakin juga Abang juga punya hal yang sama. Kita menjadi seperti ini, itu nggak masuk logika kita. Saya menjadi sekarang misalnya wartawan yang mungkin Abang kenal, banyak orang kenal juga, itu nggak masuk logika saya juga. Siapa yang tuntun saya seperti ini? Ya kekuatan Tuhan. Ya. Bisa jadi itu nikmat, bisa jadi itu ujian. Sama itu. Sama kan, betul kan, Bang? Yang penting intinya kita dengan kondisi apa yang kita hadapi sekarang, dengan kebaikan yang ada, kita bersyukur kan itu. Betul. Dan jangan melihat selalu ke atas. Karena sekarang kita dapat misalnya begini, Bang. Kita dapat 50 juta. Wah, senang banget. Senang banget dong. Tapi yang lain yang selevel dengan kita dapat 5 miliar. 50 juta kita tuh pasti, apaan sih nih? Ya. Yang lain dapat 5 miliar. Itu nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Dan itulah manusia. Jadi kita bisa bilang kepada orang yang selalu jiwanya gelisah, karena nggak bersyukur. Betul. Melihat selalu ke atas. Selalu, ya kan? Lihat ada yang lebih sukses, lebih hebat, lebih segala macam. Kok dia begini aja? Kalau dia bersyukur dengan kondisi apa yang dia alami, yang dia dapatkan sekarang, insya Allah dia tenang. Betul. Ya. Jadi apapun kondisi kita harus tetap bersyukur. Dan dia tahu kemana dia akan berakhir. Nah makanya Iman, kalau setelah sholat itu, setelah Assalamualaikum, itu kan disunahkan sujud lagi, membaca syukron lillah, terima kasih ya Allah. Itu harus kita jaga itu kan. Nah, jadi minimal ada alhamdulillah 33 kali lah gitu kan. Tambah lagi itu. Iya. 33 sampai jumlah 100 itu kan habis sholat itu kan zikir namanya. Zikir. Nah, pasti orang kan bertanya nih, orang mau tahu, Aiman ini begitu dahsyat di dunia media, di dunia kewartawanan, pers. Biasa aja sih, Pak. Memang itu karena bersyukur jadi nganggapnya biasa. Tapi orang lain lihat kan sudah luar biasa kan gitu. Nah, tentu orang mengharapkan ini nanti Aiman kalau jadi anggota DPR RI, itu berarti orang kalau sudah mengatakan kalau nanti jadi anggota DPR RI, itu udah doa itu. Amin. Ya kan? Udah doa itu. Nah, apakah dunia kewartawanannya ditinggalkan? Enggak. Saya tadi sempat katakan ya Bang ya. Sampai kapanpun jiwa saya wartawan. Yang hendak selalu mengatakan kebenaran untuk orang banyak. Ketika itu terbentur dengan kepentingan kelompok, maka saya akan selalu untuk orang banyak. Maka ketika partai misalnya menyuruh saya untuk mengkhianati rakyat, hari itu juga, detik itu juga saya akan mundur. Iya. Karena bagi saya, sekarang saya bertarung, menang aja bagi saya nggak penting, yang penting prosesnya. Ketika nanti jadi,
tujuan akhir itu menjadi tidak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah proses untuk menuju tujuan akhir itu. Jadi kalau tujuan akhirnya baik, dilakukan dengan tidak baik, bagi saya itu sama saja, jelek. Tapi Aiman sudah berpikir nggak, kira-kira kalau saya masuk ke dalam dunia politik, ini kan masuk dalam situasi rimba raya. Iya, sekarang aja saya udah merasakan hal Iya yang kan? seperti itu, ketika turun ke lapangan dan lain sebagainya. Ya, rimba raya, macam-macam kan. Ada yang kita ketemu gajah, kita Iya. ketemu macan, kita ketemu ular, ketemu buaya, ketemu macam-macam. Bahkan ada cacing juga gitu kan. Ada nyamuk gitu ya, yang siap menggigit kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana melihat gambaran ini bagi Aiman masuk dalam dunia politik? Iya, saya percaya ketika kita punya niat baik, dilakukan dengan baik, hasilnya pasti baik, karena yang maha baik akan menuntun kita pada kebaikan. Hanya itu. Ya akhirnya kan Kadang-kadang nggak masuk logika manusia, Bang Zulfan. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan menolong saya ketika saya konsistensi untuk berada pada jalan kebaikan. Dan saya yakin itu pasti akan ditolong. karena kan akan terjadi benturan ya dengan macam-macam jenis manusia yang ada di dalam dunia politik. Apalagi kalau kita bicara parlemen. Itu kan ada berapa sekarang? 550 ya. 575? 75 sekarang. Ya, tambah lagi dengan Papua lagi yang baru ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini kan nanti akan ada benturan. Kan kita harus memilih. Kita diam, kita ikut, ya kan? Atau kita berbeda. Berbeda aja kan pasti akan menentukan sikap, akan Betul. berhadapan, berlawanan. Bahkan diam aja untuk menentukan sikap. Ya. Tapi kan itu masih dianggap aman kan? oleh lawan kan dianggap aman tuh. Ah, dia diam aja tuh, santai aja gitu. Tapi kalau melawan bicara, ya kan? Iya. Nah, di parlemen kan harus bicara. Iya. Namanya parley. Nah, harus banyak bicara. Jadi kalau kita hitung-hitung anggota parlemen sekarang 575 nanti. Ya, Yang bicara sedikit. Kalau ada 15-10% aja yang bicara udah bagus itu ya. Iya. Sekarang berapa? Nggak sampai 10% kayaknya, Bang. Nggak sampai. Kalau kita lihat itu aja kan. Yang bicara. Yang Kan lain belum balik modal kali. Hah? Belum balik modal. Jadi kalau di PAW sedih juga dia gitu ya. Kalau saya kan nggak pakai modal, caleg cekak, Bang. Nggak apa-apa, yang penting rakyat senang. Kalau Aiman ini kan sebenarnya sudah ada modal 75%. Amin. Nah, tinggal kejujuran kejujuran dalam pemilu aja, Iya. ya kan? Dikawal surat suara dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang berat kan. Betul. Gitu. Saya kan sendiri pernah, saya waktu misalnya ada kawan-kawan bilang, saya ini sebenarnya terpilih. Suara saya sudah masuk pada kategori terpilih sebagai anggota DPR. Tapi dicuri suaranya. Suara tidak dicuri. Tapi kan kadang-kadang kalau tidak dijaga, suara belangko. oke, Orang-orang yang tidak datang ke TPS dicoblosin. dicoblosin. Bisa jadi sesuai dengan pesanan kan. Dan Bisa itu jadi. benar itu ya, fakta itu. Ya itu kan banyak itu. Rumors yang jadi rahasia umum. Meskipun Buktikannya susah. buktikannya susah. Nah makanya Aiman tuh harus hati-hati di situ. Bisa jadi menang. Tetapi kalau misalnya, kan satu TPS misalnya 200. Iya. Yang datang 100. Lalu 100 lagi bagaimana nih mengamankannya? Makanya di situ kan perlu ada saksi. Iya, iya. Jadi ketika 100 yang datang, ya Dikawal terus. dikawal. Nah, kadang-kadang kita punya saksi lemah. Hmm. Dibayar sama saksi lain, partai lain. Iya. Ya kan? Dia dicoblos pura-pura nggak tahu aja, merokok aja. Dia bisa jadi seperti itu. Iya. Akhirnya kalah kan calegnya. Iya. Nah, jadi banyak hal lah. Memang ini semuanya urusannya pulus. Duit. Kalau dalam bahasa Arab itu dicampur Indonesia, mafi fulus mampus. Tapi saya punya pengalaman yang menarik nih, Bang. Jadi ada orang yang datang ke saya. Dia bilang begini. Dia kenalan saya gitu ya. Jadi dua layer tuh. Bang, saya punya kenalan orang yang dia bilangnya bisa kawal suara abang. Sampai KPUD. Sekarang nih? Iya. Iya. Kawal suara abang. Tapi bukan hanya kawal, Bang. Dia bisa juga memastikan abang menang. Jadi semacam di ijon. Tapi abang harus bayar sekian. Udah pasti abang jadi. Kalau partainya jadi ya, karena ini tergantung parliamentary threshold. Ini bicara parliamentary threshold-nya lolos. Tapi suara saya itu udah pasti jadi.
Karena mungkin dia udah punya hitungan dan lain sebagainya, tinggal kemudian dia tambah coblos dikit-dikit sama dia kawal. Iya. Dan itu bisa dikondisikan di tingkat pelaksana. Dalam hal ini adalah KPUD. Meskipun saya sebenarnya nggak percaya juga. Tapi saya pernah dengar hal-hal seperti itu. Praktek Iya. ijon seperti itu. Ya wallahualam ya, saya nggak tahu ini benar atau tidak. Tapi yang jelas, gila ya Kalau dalam saya politik. kan sudah mengalami, lalu saya jelaskan sama orang-orang yang menawarkan itu, tidak ada kebanggaan saya Iya. menjadi anggota DPR kalau saya harus bayar. Iya. Yang saya bayar itu rakyat. Bukan money politik kan? Ya bukan ya, karena misalnya bangun jembatan. Oke, dengan manfaat gitu ya. Ya, kita bikin jembatan, sekolahnya kita perbaiki, jalan-jalannya kita yang rusak kita Betul. panggil kontraktor suruh tambal, Betul. ya kan? Betul. Atau apa namanya? Masjid, macam-macam lah. Yang tidak yang berhak tapi belum dapat kartu kesehatan, kartu pendidikan misalnya. Ya itu banyak kadang-kadang mereka ditinggalnya agak jauh dari kota, handphone mereka nggak ada sinyal, mereka udah beli handphone tapi nggak ada sinyal, minta tolong bagaimana dipasangkan BTS-nya gitu kan. Asal jangan dikorupsi aja, Mang ya. Iya. Kita kan waktu itu pesan aja sama Telkomsel kan. Nah, Bisa. Dan itu lebih gampang loh jadi anggota DPR. Ya. Terutama dapil-dapil kan. Gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kita sarankan aja kirim surat tuh daerah satu penduduknya sekian ya, cukup potensial, daerahnya juga daerah pertanian yang ada jeruk, ada salak, ada durian kan, itu orang banyak yang datang. Abang lu dapil mana, Bang? Saya Aceh. Selalu Aceh? Waktu PDIP Medan. Sumut. Oke. Waktu PDIP Sumut, kemudian waktu Nasdem Aceh. Nasdem Aceh. Saya sebenarnya kepengen Sumut lagi, tapi Bang Surya bilang karena kan putra Bang Surya tuh Prananda Paloh kan di Sumut. Ya. Jadi sama-sama kuat sayang. DPP dua-duanya di Aceh kan DPP Nasdem, masa di satu dapil ada 2. Iya. Ah itu nggak bagus lah, gitu kan. Tapi yang saya lanjutin dikit, Bang, tadi. Saya bilang ke orang itu, saya mending kalah dibanding saya harus berbuat curang. Karena bagi saya tujuan saya nggak penting. Sekali lagi tujuan nggak penting, tapi prosesnya yang menjadi penting. Karena ketika proses dilakukan dengan baik, saya yakin insya Allah hasil akan baik. Itu yang saya pegang sampai detik ini. Sama seperti ketika saya melakukan jurnalisme investigasi. Ketika prosesnya baik, maka hasilnya akan baik. Dan saya nggak pernah punya tujuan, cita-cita untuk katakanlah misalnya dikenal dan sebagainya. Enggak. Yang penting saya melakukan proses dengan baik untuk tujuan yang baik. Iya, sebenarnya kan begini. Proses itu karena kita dipilih oleh rakyat, kita kan nggak boleh jadi politisi salon. Banyak kan orang duduk di hotel, panggil tim-tim sukses, ngopi-ngopi, tim sukses yang kerja. Kan gitu. Itu saya baru tahu tuh, ternyata ada begitu. Dan real. Dan mereka luar biasa. Iya. Bahkan ada yang sampai koordinator RW misalnya, itu kan banyak, satu kecamatan berapa RW gitu ya, itu diumrohkan semua. Saya bilang, wah habis berapa? Wah MM-an lah pokoknya. Iya. Biasa tuh paling murah kan, kalau main-main duit itu paling murah 10 M ya. Iya. Itu paling murah. Paling murah. Nah jadi Jakarta tuh Bang ya? Iya. Kalau saya tuh hampir satu dapil saya tuh tidak ada yang tidak saya datangin. Bahkan kita pernah satu hari, ya, saya bersama dengan anggota DPR tingkat 2, tingkat provinsi, saya dan beberapa kawan itu bersama-sama ingin ke satu tempat. Itu mobil saya yang ditembak. Nggak tahu saya siapa dari atas gunung. Itu masih zaman GAM dulu ya? Enggak, ini 2019. Masa masih ada ditembak? 2019. Tembak mobil saya, pelurunya tembus tapi mungkin karena lemah jatuh ke paha. Tapi kaca mobil pecah. Ya kan, kaca mobil pecah. Saya bilang kita lanjutkan aja jalan. Luar biasa, 2019 loh. Ya, jalan kita tetap jalan terus kita naik ke atas itu namanya ada makam wali. Daerah mana tuh Bang? Aceh Tengah. Aceh Tengah, oke. Antara Biren dengan Aceh Tengah itu. Iya. Nah, saya bilang sama teman-teman ini, tolong jangan ada yang expose. Ada penembakan ini, jangan lapor polisi, jangan lapor siapapun, termasuk media, jangan saya bilang. Karena begini, belum tentu yang menembak itu adalah masyarakat sekitar situ. Ini pasti pendatang dari mana-mana kita nggak tahu. Tetapi kan kalau nanti dikirim satu pasukan, pasti kan daerah situ yang di kasihan masyarakat saya bilang. Ya. Jangan kita cari popularitas, terkenal Julfan ini ditembak begini-begini terus masyarakatnya menderita, jangan. Ya.
Ntar diperiksa dan lain Waktu sebagainya. itu kan, karena itu Nasdem, udah expose aja di Metro gitu. Oh jangan, saya bilang, nggak perlu. Toh nggak ada korban. Nah jadi apa? Kita sampai begitu ke semua tempat yang dibilang rawan apa semua kita datang. Saya datang. Oh ini dibilang basis GAM, bahaya gini-gini. Saya mau tahu bagaimana sih? Bukan kita mau kita sok jago. Tapi kenapa orang Aceh? Iya satu, ya kan nggak aman juga kalau bicara nggak aman. Tapi saya kan mau tahu nih saudara-saudara saya yang dibilang basis GAM tuh seperti apa sih? Seremnya tuh seperti apa gitu loh. Iya. Kan kadang-kadang orang bilang nih basis GAM, kan udah serem aja orang. Waktu saya datang, ketemu saya duduk di warung kopi, ya mereka karena kita orang baru ya, dia nggak kenal, karena ini masuk dusun kan, ya mereka tanya-tanya, mereka kaget saya bisa bahasa Aceh, ya kan. Nah di situ kan bendera GAM semua, ada tim saya pakai topi Nasdem kan, wah dia tambah ini lagi gitu loh. Saya bilang buka topinya lah, saya bilang kita sosialisasi kita ini supaya lebih enak gitu. Nah jadi ngobrol-ngobrol, lama-lama mereka tambah banyak. Ada 30 orang, ngobrol, ya saya jelaskan. Saya orang Aceh, ya kan. Saya hidup mati saya mau di sini, ya kan. Kemudian saya mau tahu kondisi apa, bagaimana kondisi sebenarnya yang dibilang basis ini. Basis GAM ini. Memang dulu itu pertemuan GAM seluruh Aceh atau ada apa di situ. Bahkan katanya nih TNI, Brimob jarang yang berani masuk daerah situ, memang daerah di Aceh rawan. Tengah itu. Ya, karena itu langsung tembus. Enggak, itu di Aceh Utara. Oke. Aceh Utara yang bisa tembus langsung ke Aceh Tengah, di atas gunung sana. Iya. Nah, kita datang ke sana. Nah, ternyata setelah kita dialog enak, saya diundang ke rumahnya makan, ya kan, panggil kecil-kecil itu kan, kecil kepala kampung kita ramah-ramah. Kades dulu. Makan, cerita. Jadi sebenarnya kalau kita dekati dengan pendekatan yang baik, komunikasi dengan baik, niat kita juga baik, mereka juga baik. Ini kadang-kadang orang datang dengan kesombongan, ya kan, ingin ngancam-ngancam, itu yang membuat mereka nggak suka. Iya, betul. Nih, approach ini perlu. Mungkin perlu lagi di kepolisian, di TNI kita, ya, bahkan di kampus-kampus. Hampir semua fakultas itu harus dapat itu psikologi sosial. Psikologi sosial, betul. Ya kan? Betul. Nah, psikologi sosial ini kan ada metode melakukan approach kepada masyarakat. Ya. Satu lagi saya setuju dengan Rocky Gerung itu. Satu lagi itu logika. Ini logika sudah hilang. Betul. Dan itu investigasi melakukan itu, Bang. Iya. Kayak yang saya lakukan. Kalau nggak pakai logika nggak akan bisa menemukan hipotesis itu, dugaan-dugaan itu. Sekarang kan logika tuh nggak diajarkan lagi. Waktu saya kuliah dulu kan semester 1 langsung ada logika kan? Iya. Nah, pengantar logika namanya. Silogisma atau apa itu? Nanti pada kita dapat semester 2 ditambah lagi dengan filsafat. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi. Semuanya orang tuh pragmatis, praktis, ilmu-ilmu praktis. Betul. Berbasis penelitian misalnya lalu tinggal ikutin. Nah, makanya inilah yang diresahkan oleh Tan Malaka. Itu kan. Sebelum kemerdekaan dia menulis buku tentang Madilog itu. Iya. Yang dia khawatirkan apa? Fakultas-fakultas kita nanti, kata Tan Malaka, mengajarkan ilmu-ilmu teknis yang sama sekali tidak berhubungan lagi dengan pikiran-pikiran filsafat, ideologi, gagasan. Itu dikhawatirkan oleh Tan Malaka. Ini dalam buku ini nih, Madilog nih. Itu cocoknya untuk studi vokasi ya. Tapi kalau untuk bicara strata 1 harusnya udah bicara soal logika, betul. Iya. Kita masih pegang ini buku-buku Tan Malaka ini. Iya. Tapi kan kalau orang-orang masih ortodok pegang buku Tan Malaka dibilang komunis. Ya, jadi gimana langkah-langkah menjadi anggota DPR ini seperti apa lagi nanti ini? Apa yang mau dilakukan? Saya punya keinginan, saya punya niat ya. Turun ke bawah, saya bisa tahu kondisinya seperti apa. Dan disinilah yang saya banyak menemukan, nggak ditemukan ketika saya jadi wartawan. Banyak sekali. Contoh tadi misalnya, ketika saya turun misalnya, Pak, saya ini ternyata di Jakarta Timur itu misalnya banyak, mohon maaf ya, ini banyak suaminya sudah meninggal. Dan dia ada, katakanlah nggak mampu, tapi secara statistik dia masih dianggap mampu.
karena mungkin masih punya motor sehingga tidak bisa dapat berbagai bantuan, anaknya nggak dapat KJP dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang saya nggak dapat tuh kalau jadi wartawan. Iya. Karena wartawan kan hanya berpikir misalnya ada kasus, oh ini bagus untuk diangkat. Tapi kalau ini semuanya kita harus serap. Iya. Dan itu yang menurut saya tuh ya politik itu mulia kalau memang digunakan untuk kebenaran. Tapi dia bisa jadi betul-betul jahat karena dia punya keinginan yang jahat dan didukung oleh kekuasaan. Ya itu satu kenikmatan sebenarnya kita menjadi politisi ini ada satu kesempatan. Yang itu tidak kita lakukan ketika kita mempunyai posisi yang lain. Betul. Apa itu? Yaitu kita bisa mengunjungi tempat-tempat rakyat. Basis-basis rakyat yang mereka kantong-kantong rakyat yang memang hidupnya miskin. Betul. Ya, saya Masuk gang dan lain sebagainya. Ya, saya di Aceh itu ada satu kabupaten atau satu kecamatan. Jadi bayangkan, ini dia kecamatan Aceh Tengah. Tetapi lebih dekat kita bisa datang dari Aceh Timur. Karena kan nggak ada jalan. Iya. Dari Aceh Timur pun kalau kita sepeda motor itu bisa angka 8 bannya. Iya, berlipat. Iya. Daerah lebih luar biasa lagi. Nah, itu bayangin. Iya. Kasihan kan masyarakat itu terpencil. Betul. Wali kotanya dulu ya, waktu saya masa 2019, bupatinya nggak pernah datang ke situ. Iya. Pejabat-pejabatnya nggak pernah datang ke situ. Betul. Nah, calon anggota DPR saya lah yang baru mau datang Berapa ke situ. jam itu situ, Bang? Karena penduduknya sedikit. Kalau dari segi nggak menguntungkan secara politik. Jadi Iya. anggota DPR ngapain dia pikir ke situ? Iya. Tapi kan kita ini bicara dari segi kemanusiaan. Betul. Ya. Betul. Nah, ini kadang-kadang satu kenikmatan, ini satu pembelajaran juga buat kawan-kawan yang baru masuk ke dalam dunia politik. Satu kenikmatan menjadi anggota DPR ketika kita masa kampanye itu betul-betul datang ke rakyat. Waktu reses kita datang lagi, ya, Harus mengunjungi mereka yang dulu pernah memilih kita. Kalau saya nggak pernah tahu tuh kantong mana yang milih, mana yang enggak. Yang penting mereka ini masyarakat di Aceh dapil saya datangin semua. Tapi kosnya lumayan tuh, Bang. Hah? Biayanya. Ya gini, kan kita kalau reses ada biayanya. Oh iya kalau udah jadi. Iya, Tapi kan? kalau masih kampanye seperti saya sekarang kan. Oh iya. Kalau ya Jakarta relatif lebih murah ya karena gampang diraih gitu. Kalau gampang didatengin. Tapi kalau daerah kayak Aceh wah luar biasa. Ada yang saya sarankan kepada Aiman. Getek segala Oke, macam. kalau sekarang itu baru pertama ambil dapil Aceh. Ambil dapil Jakarta Timur ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya nanti ambil dapil yang sulit. Betul. Jadi politisi itu kan kita nggak boleh cari yang gampang. Orang rebut-rebutan bagaimana dapat Jakarta Pusat, bagai kota Medan, yang enak-enak. Kita nggak bisa. Saya waktu PDIP dulu kan saya nggak mau nyalek. Saifullah Yusuf dengan Mas Taufik Kimas, ya kan, maksa saya harus nyalek, gitu loh. Nah kemudian Mbak Mega setuju, taruhlah saya pertama itu di Bogor. Oh Bogor, oke. Kota Bogor. Nah, terus ada yang mau masuk di Bogor. Saya harus pindah. Saya bukan di kota Medan, namanya Kisaran, Tanjung Balai itu. Boleh saya bilang, masuk ke sana. Dari sana saya dipindah lagi. Kemana? Ke kota Medan, boleh. Saya ngomong, ini pindah-pindah. Saya kalau diperintah ketua umum, jangankan di sini, saya bilang. Di Irian pun, di Papua pun saya mau. Luar biasa. Nggak ada masalah. Kita jangan pilih-pilih tempat. Saya punya pengalaman 6 bulan menjadi ketua DPW Nasdem di Maluku. Oke. Waktu itu jarang yang mau. Iya, karena medannya luar biasa, mesti laut dan lain sebagainya. Pulau-pulau kecil. Biar saya yang ke sana. Iya. Ya kan? Nah, kita bangun semua DPC apa, pulau antar pulau, kita keliling terus. Ya kan? Sebulan, 2 bulan sekali. Biaya dari mana, Bang? Ada bantuan partai, ada biaya saya sendiri. Oke. Harus berkorban juga. Iya, jadi ya kalau biasanya kan kalau partai itu biaya tiket ya. Iya. Tiket transportasi. Tapi kan kita kalau makan-makan sama teman-teman, naik kapal ke sana udah pakai uang kita sendiri. Nggak bisa di-reimburse ya, Bang ya? Nggak. Dan itu kan nggak besar. Oh iya. Yang besar itu kan tiket pesawat, hotel kan. Itu sudah dibiayai oleh partai. Sampai ke pulau-pulau kecil udah dibiayai waktu itu. Jadi relatif lebih ringan lah ya.
Nah, kadang-kadang begitu. Kita kadang-kadang sampai pakai baju itu anduk. Niat kita ini tidak menginap. Tetapi karena kapalnya naik kapal 7 jam, pulangnya kita terlambat. Mesti besoknya lagi. Besok lagi ya pakai anduk dulu. Baju itu tunggu kering. Nah, beginilah. Jadi pengalaman sebenarnya menjadi seorang politisi, Iya. itu pengalaman hidup bersama rakyat. Dan mulia. Ya, dan mulia. Asal tujuannya konsisten untuk kebaikan, bukan untuk kekuasaan, nyolong uang. Iya, itu yang repot kan. Iya. Guru Baiklah. saya nih, Hah? Abang Zulfan guru saya. Saya Ah. mesti banyak berguru sama abang, belajar sama abang. Sama-sama lah. Kan banyak juga yang saya belajar dari Aiman. Oh, kalau Bang. Nggak ada, pasti ada lah. Kita kan take and give ya. Terima kasih. Sinergi. Nah, jadi nanti rencananya mundur dari Ainus. Iya, ketika DCT saya akan mengajukan penonaktifan ya di struktur karena saya sekarang pemimpin redaksi di MNC Media ya. Sekarang apa posisinya di Pemimpin Ainus? redaksi di Sindo News TV dan wakil pemimpin redaksi di iNews. Oh iya, ada 2 ini. Iya, 2 itu. Bagi-bagilah kita satu jabatan. Inilah kadang-kadang. Itu saya akan nonaktif ya. Saya akan declare nanti, termasuk juga saya akan mengusulkan untuk tidak siaran lagi. Sementara waktu sampai Saya tuh pemilu dulu selesai. sering diundang Ainus, tapi sekarang nggak pernah lagi. Nanti saya undang, Bang. Nggak usah ngopi-ngopi aja, nggak usah ada acara. Masih di ini kan Kebun Siri ya? Masih Kebon Siri. Kebon Siri. Studio Kebon Siri. Oke, ya kita ini bicara ngobrol hampir 1 jam ya, 1 jam mungkin, 1 jam lebih udah, Ya. nggak terasa, mengalir ini dengan Aiman ini, nggak ya, tidak terasa, dan mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Aiman? Iya. Saya nggak muluk-muluk. Saya hanya mengatakan, katakan kebenaran kendati itu pahit dan konsistensi dengan itu. Hanya itu Ya. yang saya miliki. Jadilah, pakailah filosofinya tupai. Tupai. Gigit kecil-kecil tapi konsisten. Iya, yang keras pun bisa bolong. Yang kan keras gitu. pun bisa bolong. Sama seperti air ketika Iya. ia menetes. Kalau tikus itu dia menggigit yang memang betul, ya, kantong beras, ya kan? Tapi Gula. jangan. Mending tupai ya. Tupai aja, Tupai. kelapa. Kelapa. Jadi nature. Nature, ya. Oke, Iman, terima kasih Terima kasih, atas Bang Zulfan. kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terpilih sebagai anggota DPR RI. Amin, mohon doa dan mudah-mudahan berkah itu yang paling penting. Ya, insya Allah. Amin.